Badan Legislasi Balik DPR menetapkan 33 rancangan undang-undang RUU dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2021. Penetapan itu dilakukan dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa 9 Maret 2021. Dari 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021, tidak terdapat RUU Pemilu. Dihapusnya RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 ini berdampak pada pelaksanaan pilkada. Salah satu isu yang akan dibahas dalam RUU Pemilu adalah normalisasi siklus pelaksanaan pilkada. Kalau mengikuti siklus normal, maka pada tahun 2022 dan tahun 2003 akan dilaksanakan pilkada. Daerah-daerah yang pelaksanaan pilkada sebelumnya di tahun 2017, seperti Provinsi Banten dan DKI Jakarta, akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2022. Sedang daerah-daerah yang pelaksanaan pilkada sebelumnya di tahun 2018, seperti Provinsi Jatim, Jateng, Jabar, akan menyelenggarakan pada tahun 2023. Dengan hilangnya RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021, maka kemungkinan kecil akan dilaksanakan pilkada pada tahun 2022 dan tentunya akan berakibat pada pilkada 2023. Dengan demikian, yang berlaku adalah skema yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Skema pelaksanaan pilkada menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan di pasal 201 adalah serentak di tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024. Detil skemanya adalah sebagai berikut. Kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, maupun wali kota, wakil wali kota, yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2016, maka dilaksanakan pilkada serentak pada tahun 2015 dengan pemungutan suara di bulan Desember 2015. Jadi, di undang-undang ditentukan juga bulan pemungutan suaranya. Sedangkan untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Juli sampai dengan Desember 2016 dan yang berakhir pada 2017 akan dilaksanakan pemungutan suara serentak pada bulan Februari 2017. Kepala daerah hasil Pilkada 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022. Sedangkan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan 2019 akan dilaksanakan pemungutan suara serentak pada bulan Juni 2018. Kepala daerah hasil Pilkada 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Untuk kepala daerah hasil Pilkada serentak 2015 akan dilaksanakan pemungutan suara pada September 2020. Jadi, Pilkada tahun 2020 adalah hasil skema Pilkada serentak yang pertama, yaitu di Desember 2015. Kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat sampai dengan 2024. Jadi, masa jabatannya tidak sampai 5 tahun. Karena masa jabatan normal akan habis pada 2025. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan skema selanjutnya, yaitu pemungutan suara serentak nasional untuk pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan pada bulan November 2024. Dan setelahnya, pilkada akan dilaksanakan serentak secara nasional setiap 5 tahun.
Terus, bagaimana dengan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022, seperti Anies Baswedan di DKI Jakarta, atau yang berakhir pada 2023 seperti Ridwan Kamil di Jabar? Tidak ada pelaksanaan pilkada di tahun 2022 dan tahun 2023. Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2 tahun tersebut tidak akan melanjutkan posisinya dan akan terjadi kekosongan. Untuk mengisi kekosongan tersebut diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya kepala daerah baru hasil pilkada serentak nasional di tahun 2024. Mungkinkah dengan dihapusnya RUU Pemilu dari prolegnas prioritas 2021 memfikskan skema pilkada serentak 2024 yang berarti di tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres? Bagaimana menurut Sobat Asko sekalian?